Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok I yang beranggotakan pertama Saudara Muhammad Fikri dengan NIM 17059101 dan saya sendiri yaitu Muhammad Arif Ilfatahu dengan NIM 19059091. Di sini kami akan memberikan penjelasan tentang laporan observasi kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Syahril, SHI, MSI yang telah membimbing kami dalam pembuatan laporan observasi ini. Baik, langsung saja kepada hasil laporan. Yang pertama yaitu kajian teori. Pengertian perizinan. Izin menurut Ahmad Dian 2012, izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut. Izin adalah instrumen pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dalam mengatur kepentingan umum, dan izin adalah seperangkat peraturan yang berisikan tentang perkenaan atau izin. Baik, selanjutnya yaitu perizinan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebelumnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum dan mengharuskannya adanya pengawasan. Jadi, perizinan adalah salah satu bentuk melaksanakan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah dan merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan. Selanjutnya itu sifat-sifat izin. Di sini terdapat 5 sifat izin. Yang pertama yaitu izin bersifat bebas, merupakan izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis. Yang kedua, izin bersifat terikat, maksudnya yaitu izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya terikat pada aturan dan hukum tertulis. Yang ketiga, izin yang bersifat menguntungkan, maksudnya yaitu perusahaan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Terus yang keempat yaitu izin bersifat memberatkan. Maksudnya izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan kepada perusahaan. Selanjutnya yang kelima yaitu izin yang bersifat pribadi. Merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin tersebut. Materi selanjutnya itu pengertian surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diberikan kepada individu atau perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan di suatu wilayah tertentu. Selain perusahaan, koperasi dan firma yang menjalankan usaha wajib memiliki SIUP. Dengan SIUP, sebuah badan usaha dinyatakan terjamin legalitasnya dan dilindungi oleh hukum, serta pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan pasal 106 UU Perdagangan. Yang keempat yaitu fungsi surat izin usaha perdagangan. Di sini terdapat 4 fungsi dari SIUP, yaitu yang pertama, usaha sudah terjamin legalitasnya dan mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, memiliki SIUP mempermudah pengusaha saat mengajukan pinjaman di bank atau koperasi. SIUP juga dibutuhkan untuk mengikuti tender atau lelang. Yang ketiga yaitu surat izin usaha ini menjadi salah satu syarat utama menjalankan kegiatan ekspor impor. Dan yang keempat, meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pelanggan. Konsumen akan lebih percaya kepada badan usaha yang telah memiliki SIUP. Untuk materi selanjutnya yaitu observasi akan dijelaskan oleh Saudara Fikri. Kepada Saudara Fikri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Arif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara kami yang kita lakukan observasi di PT H-Service Printer Padang. Yang pertama, kita masuk dulu kepada sejarah
Perusahaan Service Printer didirikan pada tahun 2016 oleh ownernya sendiri. Awalnya bisnis ini belum memiliki tempat atau toko seperti pada saat sekarang, dan pelayanannya pada awalnya dilakukan door to door dengan memanfaatkan iklan di berbagai platform media sosial. Pelayanan yang diberikan berupa jasa servis atau perbaikan di bidang printer. Owner menguasai ilmu perbaikan tersebut secara otodidak dengan memanfaatkan informasi terbuka di channel YouTube dan juga berbagai grup di Facebook Teknisi Printer Indonesia. Seiring berjalannya waktu, owner mendirikan perusahaan yang dinamakan H-Service Printer yang beralamat di tempat orang tua owner, yaitu di Jalan Karet nomor 1 Padang. Setelah sekian lama berkembang pesat sampai pada tahun 2023 saat sekarang ini, owner pindah tempat yang lebih besar dikarenakan di tempat yang lama memiliki ruangan yang cukup terbatas, yaitu pelayanannya yang terbatas dan kecil. Kemudian produk yang dijual juga semakin banyak serta permintaan dari servis dari customer juga semakin tinggi. Kemudian Service Printer pindah ke sebelah dari tempat orang tuanya dengan sistem sewa kontrak per tahun. Sering pindah pada tahun 2003, owner sekalian mendirikan perusahaan yang berlandaskan hukum yang dinamakan PT H-Service Printer Padang, yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan yaitu SIUP agar perusahaan ini memiliki legalitas dalam serta konsumen menjadi percaya akan pelayanan jasa yang diberikan oleh PT H-Service Printer Padang. Lanjut. Kemudian kita berbicara tentang detail perusahaan. Yang pertama adalah detail waktu. Waktu wawancara kita dilakukan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, yaitu pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Perusahaan ini beroperasi dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore. Kemudian detail jasa yang ditawarkan: servis printer, servis laptop dan komputer, perbaikan device, pemasangan jaringan WiFi dan jaringan komputer, penjualan laptop dan lain-lain. Intinya perusahaan ini adalah melayani jasa IT solution, yang mana semua bagian dari IT bisa dikerjakan di PT H-Service Printer Padang. Kemudian peran karyawan. Dalam perusahaan PT H-Service Printer Padang juga memiliki berbagai lini. Dari ada administrasi. Yang pertama itu melayani customer dan memahami kebutuhan customer. Kemudian kasir berperan melakukan transaksi atau jasa yang diberikan. Kemudian adalah teknisi servis, yaitu berperan dalam perbaikan printer, laptop dan juga komputer. Kemudian ada staf lapangan yang berperan melayani jasa antar jemput ke kantor, rumah ke rumah, dan pengantaran penjualan printer. Lanjut ke slide berikutnya, detail perusahaan. Perusahaan ini dinamakan PT H-Service Printer Padang yang didirikan oleh Muhammad Rafi sebagai pemilik. Waktu beroperasinya pada mulai didirikan tahun 2016 dan menjadi PT pada tahun 2023. Waktu beroperasi pada jam 9 sampai jam 18.00 setiap hari. Lokasinya di Jalan Karet nomor 1 Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan nomor pos 25112. Legalitas seperti yang sudah disebutkan tentunya sudah ada. Berikut juga bukti foto legalitasnya. Lanjut ke slide berikutnya. Hasil wawancara. Yang pertama yaitu mengapa memilih usaha ini. Yang alasan dari kami adalah kenapa kita memilih usaha ini adalah dikarenakan tempat usaha itu dekat dengan tempat tinggal kami berdua, yang mana lokasi beralamat di Jalan Karet nomor 1 Purus Padang, yang mana lokasi dari Arif itu dekat dengan lokasi tempat kami wawancara, itu di sekitaran GOR,
dan saya sendiri juga bersebelahan dengan PTH Service Printer Padang. Dan mengapa memilih usaha ini dari ownernya sendiri? Karena alasan dari hobi awalnya. Makanya dari owner dia memilih usaha ini karena owner hobi membongkar alat-alat elektronik pada awalnya. Siapa yang mendirikan usaha? Pertanyaan kedua adalah siapakah yang mendirikan usaha? Yang mendirikan usaha adalah Muhammad Rafi, itu sebagai founder PTH Service Printer Padang yang beralamat di Jalan Karet nomor 1 Purus Padang. Kapan usaha didirikan? Service Printer Padang didirikan pada tahun 2016 dan berubah menjadi PT pada tahun 2023. Usaha milik pribadi atau turun-temurun, PT Service Printer Padang adalah milik pribadi dari owner. Sudah ada perizinan usaha atau belum? PT Service Printer Padang tentu saja sudah mendaftarkan perusahaan ke dinas terkait sehingga memiliki legalitas yang jelas di mata hukum. Lanjut ke slide berikutnya. Jika sudah ada, apakah boleh lihat surat izinnya? Dari PPT juga sudah terlampir surat izinnya. Kemudian pertanyaan ke-7, bagaimana bentuk perizinannya? Dalam bentuk kontrak, tertulis, atau bagaimana? Perizinan dalam bentuk tertulis yang diterbitkan oleh dinas terkait. Kemudian di mana letak usaha ini? Usaha ini berlokasi di Jalan Karet nomor 1 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat dengan alamat Google Service Printer Padang. Kemudian untuk materi selanjutnya disampaikan, saya kembalikan kepada Saudara Arif. Kepada Arif dipersilakan, dikembalikan. Terima kasih kepada Saudara Fikri yang telah memberikan penjelasan hasil observasi kelompok kami. Baik, pada penjelasan sekarang ini udah masuk ke akhir dari penjelasan hasil observasi. Itu saya dapat simpulkan hasil dari observasi ini. Yang pertama itu perizinan usaha adalah perizinan yang merupakan bentuk izin yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Dengan memiliki izin yang sah, perusahaan dapat menjalankan usaha secara legal dan terhindar dari masalah hukum. Izin usaha juga dapat memberikan rasa aman dan kepastian dalam beroperasi. Terus yang kedua itu SUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjukkan kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SUP juga diberikan kepada para pengusaha, baik perorangan, firma, CV, PT, koperasi, BUMN, dan sebagainya. Untuk saran dari pengamatan hasil observasi kami berdua, kami menyimpulkan saran bahwa untuk bukti surat perizinan usaha, alangkah baiknya diperindah dengan memasangkan bingkai atau dekorasi agar terlihat lebih bagus dan akan memberikan bentuk dekorasi yang indah dalam ruangan tempat perusahaan beroperasi. Baik, sekian hasil dari observasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Arif Fatahu dan saudara saya Muhammad Fikri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.